Oke, kita lanjutkan untuk video yang ketiga dari pertemuan ini adalah tentang bagaimana kita menampilkan atau menyajikan ya kurva hasil pengamatan misalnya dari suatu peralatan, dan kita ingin membandingkan ya antara sampel satu sama yang lain ya, misalnya dari FTIR atau XRD ya, dari analisis FTIR, analisis XRD, atau dari analisis gas kromatografi, ingin kita bandingkan misalnya. Nah, ini caranya ya, contohnya ya, contoh saya tampilkan contohnya dulu. Nah, ini dari paper saya yang barusan publish ya, ini di jurnal yang Q1. Ini 2 bulan sudah diterima ya. Nah, contohnya ini kurva ya, kurva yang seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita ingin menampilkan peak ya, peak kurva ya, peak kurva. Ini ada 5 sampel, kita bandingkan peak dari XRD-nya. Ini kan kebetulan kurva XRD ya dari 5 sampel ya. Ini kalau kebetulan di bidang teknik kimia ya. Kalau di bidang lingkungan mungkin nanti bisa FTIR atau gas kromatografi mungkin. Nah, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan Excel, wah kita susah untuk bisa seperti ini ya. Kita bandingkan seperti ini karena nanti di XRD itu antara sampel satu sama yang lain datanya berbeda ya, berbeda jangkauannya. Misalnya lagi misalnya data gas kromatografi misalnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Misalnya seperti ini hasilnya ya, ini dari peralatan atau instrumen. Kita akan dapatkan data seperti ini ya, ini XZ, ini adalah XZ, ini adalah XZ, ini XZ. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 kurva yang dibandingkan misalnya. Ini contoh ya. Nah, di sini datanya beda ya, ini jumlah datanya sekian, ini juga jumlah datanya sekian, jumlah datanya sekian. Nah, ujung-ujungnya ini juga ada yang sama, ada yang tidak gitu ya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana caranya? Nah, ini kita coba yang kedua, ini kita tidak copy paste data ini di origin ya. Kita coba nanti kita import ya. Ini ada kita import ya, kita import nanti. Ini kita tutup dulu ya, kita import. Nah, kita tutup dulu filenya. Nah, nanti filenya akan saya share ya. Saya share di sini, nanti saya tambahkan ini ya, download data Excel. Nanti saya tambahkan lagi data Excel yang kedua ya. Nanti di sini saya akan tambahkan, atau di sini ya. Nanti saya tambahkan, nanti bisa Anda unduh begitu ya. Nah, kita buka origin ya. Kemudian nanti kita import datanya ya. Kita buka origin. Nah, kita mencoba tidak menggunakan copy paste, tapi kita menggunakan import ya. Kita import dari Excel ya, di sini ya. Silahkan. Nah, ini file ya, kemudian import, kemudian Excel. Ini kita pilih. Kita pilih. Nah, kita pilih filenya tadi. Nah, filenya adalah foldernya, pastikan foldernya yang di play ini benar ya. Kemudian filenya tadi ini. Nah, kita klik gitu. Nanti di sini sudah muncul ya. Kemudian, nah perhatikan kan di Word itu di Excel ada dua ya, ada XLSX sama XLS biasa gitu ya. Nah, perhatikan nanti kok filenya nggak ada. Nah, kadang-kadang ininya extensionnya bagaimana itu kan. Nah, ini pastikan sudah benar. Kemudian kita klik add file ya. Add file sampai di sini muncul seperti ini terbaca, baru klik OK. Oke. Nah, sekarang baru kita perhatikan di sini caranya menyelesaikan ya, mendefinisikannya. Ya, di sini perhatikan ada file info, ada import option ya. Ini kita langsung ke bagian masalah header line, ini yang penting. Ya. Bisa jadi di beberapa aplikasi Anda seperti ini.
Jadi yang perlu kita spesifikasikan adalah yang header line ya. Nah, main header ya. Main headernya itu kan ada main header, ada subheader. Kemudian ada long name ya. Nah, yang bagian header tadi berapa? Kita tadi kan ada nama variabel dan satuan ya. Berarti number of subheader itu ada 2 ya. Ini yang ini biarkan aja, yang ini aja. Ya, ini 2 seperti ini. Ya, ini biarkan 0. Kemudian long name-nya di baris berapa gitu kan? Di baris yang pertama ya. Kemudian unitnya di baris yang kedua. Nah, ini kan tadi ada 2 baris yang digunakan header ya. Nah, yang long name nama variabel di pertama, unit di kedua. Komen nggak usah diisi ya, karena kita tidak menggunakan komen tadi, baris ketiga langsung data ya. Ya, kita klik OK. Klik OK. Nah, sudah terbaca ya kan? Nah, sudah terbaca dengan baik di sini. Nah, seperti ini. Oke. Baik. Kita perhatikan, padahal tadi kan ini X, ini X, ini X, ini X ya. Ini X ya, masing-masing punya X. Kemudian XZ ini akan dibandingkan dalam satu kurva. Jadi membandingkan, kalau misalnya X-nya 1, Z-nya beda-beda, itu gampang. Itu menggunakan yang metode yang sebelumnya saya sampaikan, namanya XZZ. Nah, ini masalahnya adalah masing-masing Z ini punya pasangan X. Ini pasangan, ini pasangan, ini pasangan, ini pasangan ya. Jadi kalau seperti ini, maka caranya tidak bisa menggunakan yang model plot yang tadi. Jadi yang menggunakan plot yang ini tadi nggak bisa, yang ini tadi, yang XZ nggak bisa. Kita nanti akan menggunakan namanya stack line by Z offset. Jadi untuk membandingkan kurva tadi, maka kita tidak begitu memperhatikan nilai dari Z-nya, tapi kita memperhatikan nilai dari tren yang X-nya, pergeseran dari peak-nya, seperti itu ya. Nah, maka kita ini harus definisikan dulu ini sumbu X gitu kan. Berarti ini kita set sebagai sumbu X. Kemudian yang ini juga kita set sebagai sumbu X ya. Kemudian ini juga kita set sebagai sumbu X. Nah, kalau sudah sini udah pasangan kan, ini XZ, ini XZ ya, ini XZ, ini XZ. Ya, seperti itu. Oke. Pastikan seperti ini ya, ada 4 ya, 4 pasangan XZ XZ ya. Coba kita simpan projectnya dulu ya. Kita simpan dulu. Ini latihan 2 ya, 23 Mei XRD misalnya. Oke. Nah, setelah ini baru kita blok ya. Ini kita blok. Kita blok semua. Kemudian kita klik plot, kemudian multi Z, tapi kita pilihnya yang ini, stack line by Y offset. Jadi untuk yang ini kan berarti mengeplotkan ya worksheet ya. Coba dibaca di ini, as line plot offset to stack on top of each other. Jadi sebenarnya ada yang lain lagi sebenarnya. Namanya multi panel tapi ya, model seperti ini. Nah, tapi kalau multi panel seperti ini tampilannya kan enggak bagus ya. Misalnya yang ini ya, kita katakan ya. Ini kita nyoba-nyoba dulu. Seperti ini misalnya. Ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan agak ribet kalau kita ingin membandingkan ini dengan ini dengan ini gitu kan, agak ribet ya. Kan lebih enak ya, lebih informatif kalau seperti ini ya. Nah, dalam satu kurva seperti ini ya. Nah, kalau yang ini tadi agak repot kalau seperti ini ya. Nah, ini kita delete ya. Jadi kita ada 2 opsi, yang ini tapi ini kurang bagus. Mau ditampilkan kuadran juga bisa ya, 4 itu misalnya seperti ini. Cuma kan ketika kita membaca membandingkan kurva seperti ini kan susah gitu kan. Ya kan? Untuk membandingkan trennya susah. Ya, maka ini kita coba pilih ya. Bukan yang ini ya. Nah, ini.
kita pilih yang stack line by Z offset, kita klik aja, klik. Nah ini kalau pakai Excel nggak mungkin bisa gitu kan. Nah karena tadi ini kan jenisnya yang by Z offset, berarti nilai Z itu dimatikan ya. Nilai Z itu berarti tidak dipakai atau ini dimatikan. Maka nanti nilai skala yang ada di sumbu Y ini kita matikan saja ya. Ini kita matikan saja. Ya. Nanti ini kita matikan saja karena fungsinya dari fasilitas ini adalah kita ingin membandingkan trennya. Jadi kalau di sini peaknya keluar, sini enggak, ini ada peak, ini enggak ada lah, seperti itu. Ini kalau kita ingin kayak FTIR, GCMS gitu ya, membandingkan antar peak seperti itu ya. Nah, kalau beda dengan yang ini tadi, yang plot ya, kemudian di sini ada, nah ini tadi. Nah, kalau ini adalah angka yang sebelah kiri ya. Angka di sini intensity-nya itu intensity yang sebenarnya ya. Nah, kalau yang tadi ini mau 100-an, ini yang 50-an, nanti ini nggak begitu diperhatikan. Yang penting adalah di sini ada peak, di sini nggak ada. Nah, ingin membandingkan yang seperti itu. Nah, itu kalau instrumen ya. Kecuali kita memperhatikan nilai kuantitatifnya gitu ya, dengan cara yang real ya. Kalau yang tadi kan, yang ini kan bisa dengan namanya perbandingan ya. Coba kita kembali lagi yang sini. Nah, seperti ini ya. Nah, maka ini tinggal kita edit ya, tinggal kita edit. Nah, seperti tadi ya. Skalanya ya, ini dari 10 sampai 80 ya. Ini dari 10 misalnya sampai 90 bisa ya. 10 90 increment 10, ininya 4 ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian juga yang tadi ingin mematikan yang sumbu Y ya. Karena sumbu Y tadi ya, sumbu Y tadi kan di sini kita off kan ya. Ini coba kita off kan yang left ya. Yang left ini tidak kita show. Nah, tick labelnya. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau ini kita show, yang tick label show, dia akan memunculkan nilai dari skala. Tapi kalau ini kita uncheck begini, yang tick labelnya, maka menjadi hilang. Kemudian yang ini, satuannya tadi kan intensity. Satuan labelnya intensity. Ini nanti kita bisa edit juga ya. Nanti ini kita bisa edit. Oke, nah kemudian yang bagian atas juga kita bisa munculkan juga ya, yang topnya. Nah, kemudian juga yang sebelah kanan juga kita munculkan. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa nanti di variabel ya, bisa diisi dengan variabelnya. Ya. Nah, kita bisa edit yang ini ya, kita edit. Ini bisa kita edit ya. Intensity satuannya A di TU. Nah, seperti itu. Oke. Waduh, C-nya keluar ya. Nanti bisa di treatment seperti tadi ya. Nah, kemudian kita bisa juga edit ini kalau kurang tebal misalnya ya. Karena ini satu layer, maka ini perhatikan jangan mengubah warna ya. Kalau nanti mengubah warna berarti berubah semuanya. Ya, kecuali tadi kita setting independen ya. Jadi kita seperti ini line. Jadi ini aja. Misalnya 1,5. Nah, dia menjadi lebih tebal tapi warnanya tetap masih berbeda ya. Nah, ini tinggal kita ubah juga kalau kita ingin ini ya. Kita edit. Ini bisa kita edit ya. Nah, perhatikan ketika kita mengubah, ini yang sebelah kanannya aja yang kita ubah ya. Yang di sininya yang sebelah kiri jangan ya. Nah, ini kita ubah misalnya ya. Variabel A misalnya ya ini. Oh, ini sampel A ya.
sampel A, ini misalnya sampel B, ini sampel C, sampel D misalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah kita ingin membandingkan antar peak ya, mana oh ini ada peaknya, ini enggak, seperti itu. Jadi kita perhatikan yang tren di sumbu X-nya begitu ya. Ini adalah kalau kita ingin menggunakan namanya multiple Z, tapi Z-nya offset, jadi tidak begitu memperhatikan Z-nya ya. Ini bisa kita copy ya, kita masukkan di MS Word-nya tadi ya. Bisa kita paste di sini. Nah, kita bisa crop ya, kita dekatkan begitu. Nah, ini sudah sama dengan yang apa yang ada di paper saya ya, begitu. Nah, untuk selain ini kita juga bisa menggambarkan kurva ini tadi yang dalam bentuk kuadran ya, tadi yang multi ini. Ini kalau Anda ingin mengubah dalam bentuk kuadran, ini apakah stack ya, apakah seperti ini kuadran ya. Nah, seperti ini bisa ya. Kemudian juga bisa juga yang seperti ini tadi ya, atas bawah tapi berbeda-beda ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Jadi itu ya yang keunggulan dari Origin ini ya untuk menggambarkan kurva. Jadi di sini ada banyak sekali sebenarnya jenis kurva yang bisa digambarkan ya di Origin itu ya. Di sini ada banyak sekali, bisa jenis apapun ya. Ada pi, kemudian ada, silakan nanti explore aja di sini ya. Ada bentuknya yang radar ya. Ini yang radar seperti ini yang juga sering dipakai. Kemudian yang polar. Nah, polar ini yang sering dipakai untuk yang menggambarkan arah angin itu ya. Ini bisa menggunakan windrows ya. Windrows ini biasa untuk menggunakan arah angin, arah dan kecepatan angin ya, untuk di ilmu lingkungan. Ini bisa menggunakan yang windrows ini ya. Gitu. Saya kira itu ya untuk yang video yang ketiga ini, baik caranya mengimpor tadi ya, mengimpor data Excel ke Origin, kemudian bagaimana kita menyajikan gambar atau kurva, kita membuat kurva yang membandingkan antar ini ya. Saya kira itu yang untuk yang pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya.